Halo teman-teman semua, kali ini di mata kuliah filsafat Islam, Rifka bakal ngebahas tentang filsafat manusia. Sebelum membahas tentang filsafat manusia, alangkah lebih baiknya kita paham dulu bagaimana dan apa pengertian filsafat. Secara etimologi, bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata philosophia atau philosophos. Philos artinya teman atau philen artinya mencintai. Sementara sophos artinya bijaksana atau sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Jadi, filsafat sebenarnya bisa diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan. Di sini difungsikan sebagai kata sifat atau teman kebijaksanaan yang berarti difungsikan sebagai kata benda. Nah, selanjutnya, Rifka ingin menambahkan penjelasan lebih luas tentang bagaimana sudut pandang para filosof di dalam memahami filsafat. Yang pertama adalah Pythagoras yang hidup pada tahun 572 sampai dengan 497 sebelum Masehi. Dia ditasbihkan sebagai orang yang pertama memakai kata philosophia yang berarti pecinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Yang kedua, Plato yang hidup pada tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Ia mengartikan bahwa filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang berminat atau punya kecenderungan untuk mencapai kebenaran yang hakiki melalui proses dialektika. Nah, apa itu dialektika? Dialektika adalah proses dialogis, proses diskusi. Nah, berikutnya menurut Aristoteles, dia hidup pada tahun 382 sampai dengan 322 sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi Isa lahir. Dia mendefinisikan sebagai pengetahuan tentang kebenaran. Sementara Al-Farabi belakangan ini dia sangat dikenal sebagai filosofi Islam dan dia memahami filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud, alam yang ada dan hakikat alam yang sebenarnya. Pada abad ke-16 sampai ke-17 ada filosof lain yang juga tidak kalah terkenalnya, yaitu Descartes, mendefinisikan filsafat sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan manusia. Tidak kalah pentingnya filosof yang bernama Immanuel Kant. Dia hidup pada masa 1724 sampai 1804 yang mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Menurutnya ada 4 hal yang dikaji dalam filsafat. Yang pertama, membahas tentang apa yang dapat manusia ketahui. Di sini berarti membahas tentang yang bersifat metafisika, itu artinya sesuatu yang di luar yang tampak beda atau dibalik sesuatu yang kasat mata. Kajian filsafat tentang hal semesta bersifat metafisika. Yang kedua adalah apa yang seharusnya diketahui manusia, hal-hal terkait dengan etika moral, dan kemudian di mana harapan manusia di sini membahas tentang agama. Lalu apakah manusia itu yang banyak dikaji dalam perspektif antropologi. Itu beberapa cara filosof memandang apa yang dinamakan dengan filsafat. Kemudian Rifka akan melanjutkan yang lebih mendasar lagi tentang sifat dasar filsafat. Sifat dasar filsafat yang pertama adalah berpikir secara radikal, menemukan akar seluruh kenyataan. Jadi radikal di sini dimaksudkan untuk menemukan akar atas segala persoalan, bukan radikal pengertian dalam kekerasan yang dipahami oleh sebagian orang. Tetapi radikal di sini dimaksudkan untuk menemukan akar pemahaman kita itu tidak kemudian semata-mata di permukaan saja, tetapi benar-benar sesuai dengan landasan yang kuat.
yang kita bisa mengetahui secara mendasar akan hakikat segala sesuatu. Yang kedua, bahwa dasar filsafat adalah dalam rangka mencari asas, mencari atau menemukan sesuatu yang menjadi esensi atas realitas itu sendiri. Baik, yang ketiga, bersifat dasar filsafat itu adalah memburu kebenaran. Orang yang berfilsafat atau orang yang sedang bekerja dalam sistem kerja filsafat itu punya karakteristik yang tidak mudah puas akan kebenaran berdasarkan sumber tertentu semata. Dia haus akan kebenaran dan oleh karenanya tidak mudah percaya dari sumber-sumber yang mungkin sepihak. Maka di sana oleh kemudian para filosof memburu kebenaran, mencari kebenaran dengan berbagai cara, proses, dan metodologi yang mereka tetapkan sebagai bagian dari metodologi dari filsafat. Nah, yang tidak kalah penting, filsafat dasar dalam filsafat adalah mencari kejelasan, baik kejelasan pengertian maupun kejelasan intelektual. Kemudian, sifat dasar filsafat itu lainnya adalah berpikirnya secara rasional, logis, sistematis, dan kritis. Jadi kalau berfilsafat itu pasti ada pondasi yang digunakan sebagai pijakan berpikir, tidak kemudian asal serta-merta menyampaikan segala sesuatu tanpa dasar dan tanpa logika yang dipertanggungjawabkan. Itu beberapa poin mengenai sifat dasar filsafat. Lalu perannya apa? Peran filsafat dalam kehidupan kita ada dalam kehidupan manusia. Apa? Yang pertama adalah bahwa peranan filsafat itu sebagai pendobrak. Artinya, peran filsafat di sini mendobrak ketika intelektualitas di masyarakat terpenjara oleh tradisi, terkungkung oleh adat kebiasaan yang barangkali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logika, kemudian terbawa arus itu. Dan saya kira yang banyak terjadi di masyarakat, ada yang berkeyakinan untuk melakukan aktivitas tertentu yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan sudut pandang logika maupun sudut pandang akidah, tetapi itu banyak sekali terjadi di masyarakat. Nah, filsafat bekerja sebagai dongkrak akan hal ini. Banyak hal yang barangkali di masyarakat dianggap tabu, tetapi kemudian melalui kerja-kerja filsafat ini yang kemudian didongkrak. Hal-hal yang barangkali pembahasan sebenarnya tidak realistis kemudian diruluskan melalui kerja filsafat. Yang kedua, bahwa peran filsafat juga membebaskan dari ketidaktahuan masyarakat, membebaskan dari cara-cara berpikir yang mistis yang sangat mudah dan sangat banyak dijumpai di masyarakat kita. Yang ketiga, menjadi pembimbing manusia dalam bertindak berpikir yang rasional. Oke, setelah memahami setidaknya filsafat filsafat secara umum, kita sekarang masuk bagaimana memahami filsafat manusia. Filsafat manusia adalah bagian dari cabang filsafat yang mengupas tentang arti atau hakikat menjadi manusia. Filsafat manusia ini adalah termasuk dalam kajian ontologi, berarti hakikat atau metafisika berbicara di luar hal-hal yang bersifat fisik. Jadi filsafat manusia tidak sama dengan kajian yang dilakukan oleh disiplin ilmu biologi, misalnya yang membahas tentang hal-hal yang bersifat fisik secara manusiawi, tetapi metafisika di luar hal-hal fisik. Nah, inti pokok filsafat manusia di sini saya mengutip menurut Louis Leahy. Ada dua hal dalam mempelajari filsafat manusia secara esensial yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa filsafat itu berarti mempelajari manusia untuk mendapatkan apa hakikat manusia itu sendiri. Yang kedua adalah untuk mendapatkan fungsi dari keberadaan manusia di dunia. Kemudian, aspek dalam memahami hakikat manusia sebagai objek formal filsafat. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendekatan ekstensif, artinya mengkaji seluas mungkin, meliputi pembahasan yang berhubungan segala sesuatu yang menyangkut diri manusia, termasuk sifat, gejala, kegiatan,
dan bidang-bidang lainnya yang sangat luas atau menyeluruh. Kemudian pendekatan intensif atau sedalam mungkin meliputi pembahasan yang mengarah pada intisari dari manusia. Lalu yang terakhir adalah apa gunanya mempelajari filsafat manusia. Yang pertama, mencari jawaban siapa sesungguhnya manusia ini. Paling penting setidaknya kita mengenali diri kita, siapa manusia itu. Sesungguhnya hakikat kita ini siapa. Kita juga penting untuk mempelajari bagaimana sudut pandang para intelektual, khususnya sudut pandang para filsafat di dalam memahami manusia. Mengetahui lebih jauh apa dan siapa manusia secara menyeluruh, dan perlu diingat bahwa manusia itu ternyata makhluk yang sangat kompleks dan ternyata tidak mudah diuraikan. Kemudian memahami diri dalam konsep menyeluruh yang pada gilirannya memudahkan menjalani kehidupan, mengambil makna dari setiap peristiwa.